Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SBD. Setiap orang pasti menginginkan penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Salah satu cara yang bisa kita capai untuk mencapai itu semua adalah dengan membangun kebiasaan baik yang produktif dan konsisten setiap harinya. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya membantu kita menghasilkan uang lebih, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih kreatif, disiplin, dan berorientasi pada solusi. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti mengatur waktu dengan baik, mempelajari keterampilan baru, atau memanfaatkan peluang dari sekitar kita. Dengan konsistensi, kebiasaan baik ini akan menjadi sebuah investasi jangka panjang yang mendatangkan keuntungan finansial untuk kita sendiri. Tahukah kamu bahwa kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan bisa menjadi kunci utama untuk menghasilkan uang lebih? Kebiasaan baik seperti disiplin menabung, disiplin berinvestasi, atau mengembangkan keterampilan tambahan dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas. Misalnya dengan menyisihkan sebagian penghasilan 30% untuk investasi atau memanfaatkan waktu luang untuk belajar hal baru. Kita bisa menciptakan sumber pendapatan tambahan. Yang terpenting di sini adalah konsistensi dan kemauan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Growth mindset. Mulailah dari sekarang karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi sebuah fondasi besar untuk kesuksesan finansial di masa mendatang. Pertama, kita perlu mengatur waktu kita. Tracking your time. Tracking time atau melacak waktu adalah salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kebiasaan baik kita dalam mengelola keuangan. Dengan mencatat aktivitas penting yang harus dilakukan di pagi hari seperti mengecek saldo rekening, membuat rencana pengeluaran harian, atau mengatur prioritas pembayaran tagihan, kita dapat memulai hari dengan fokus yang jelas. Hal ini membantu kita menghindari pemborosan atau pengeluaran impulsif yang seringkali terjadi ketika kita tidak memiliki rencana yang terstruktur. Dengan memantau progres setiap jamnya, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil sejalan dengan tujuan keuangan harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Kedua, dalam waktu produktif harian, tracking time memungkinkan kita untuk lebih disiplin dalam mengalokasikan waktu untuk aktivitas yang mendukung kesehatan finansial. Misalnya kita dapat mengatur waktu khusus untuk memeriksa investasi kita, mengevaluasi pengeluaran apa yang perlu dikurangi atau apa yang bagus, atau mencari peluang untuk menghemat uang. Dengan memantau progres setiap jam, kita bisa melihat apakah waktu yang dihabiskan benar-benar produktif untuk pengembangan diri kita atau justru terbang percuma untuk sosmed ria. Ini membantu kita untuk lebih sadar akan bagaimana kita menggunakan waktu dan uang, sehingga kita bisa membuat penyesuaian yang diperlukan untuk tetap berada di jalur yang tepat menuju target keuangan. Di akhir hari, tracking time memungkinkan kita untuk bisa mengevaluasi sejauh mana harapan dan realita telah tercapai. Apakah ada gap di antara itu semua? Dengan mencatat progres harian, kita bisa melihat apakah target keuangan yang ditetapkan pada pagi hari berhasil dipenuhi atau tidak. Misalnya, apakah kita berhasil menghemat sejumlah uang tertentu, atau apakah kita justru melebihi anggaran yang telah kita rencanakan di awal. Dengan membandingkan harapan dan realita, kita bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki sebuah strategi keuangan kita di masa depan. Proses ini tidak hanya membantu kita untuk mencapai target jangka pendek, tetapi juga bisa membangun kebiasaan baik yang akan berdampak positif pada stabilitas keuangan kita dalam jangka panjang. Lantas kebiasaan penting selanjutnya adalah how to make decision. Pertama, membuat keputusan yang benar dalam meningkatkan kebiasaan baik dalam keuangan dimulai dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap pilihan yang kita buat. Ketika kita dihadapkan pada sebuah peluang, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang potensi keuntungan dan resiko yang menyertainya. Misalnya jika kita mempertimbangkan untuk memulai bisnis, kita perlu mengevaluasi apakah kita memiliki modal yang cukup untuk berjalan dalam minimal 5 tahun, keterampilan yang diperlukan, dan pasar yang potensial. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan, kita bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi kemungkinan penyesalan atau kehilangan uang di kemudian hari. Keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang akan membantu kita membangun sebuah fondasi yang kokoh, yang lebih kuat. Sehingga selain menimbang kelebihan dan kekurangan, keputusan yang baik juga harus selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Setiap orang memiliki prinsip dan prioritas yang berbeda dalam hidup. Misalnya ingin menghindari riba, termasuk dalam keuangan. Misalnya apakah keputusan untuk beralih karir atau memulai bisnis sejalan dengan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang kita pegang teguh dalam Islam atau dalam agama lain.
Jika kita menghargai stabilitas, mungkin mengambil resiko besar dalam bisnis tidak sesuai dengan nilai kita. Sebaliknya, jika kita menghargai pertumbuhan dan tantangan, memulai sebuah bisnis bisa menjadi sebuah langkah yang tepat. Dengan memastikan bahwa setiap keputusan kita selaras dengan nilai-nilai pribadi, kita dapat merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan keuangan, akan melibatkan berbagai hal penting. Pertama, bisa melibatkan spiritualitas seperti sholat istiqoroh. Dapat memberikan ketenangan dan kesejelasan. Sholat istiqoroh adalah bentuk permohonan petunjuk kepada Tuhan agar diberikan keputusan terbaik. Ini tidak hanya membantu kita merasa lebih tenang, tetapi juga mengingatkan kita bahwa ada kekuatan di luar diri kita yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Setelah mengambil keputusan penting untuk mempertanggungjawabkannya, baik dalam bisnis, karir, atau hubungan dengan orang lain. Keputusan yang diambil dengan penuh pertimbangan, kesadaran, dan doa akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan keuangan kita, mulai dari pembelajaran, tindakan, hingga hasil yang insya Allah kita dapatkan. Dengan demikian, kita bisa membangun sebuah kebiasaan baik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kebiasaan melakukan hal yang kita senangi. Melakukan kebiasaan yang kita senangi seperti membuat video untuk platform YouTube, TikTok, atau Instagram Reels bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan keuangan. Ketika kita menikmati proses kreatif tersebut, kita cenderung lebih konsisten dan bersemangat dalam menghasilkan sebuah konten yang baik. Misalnya jika kita suka bercerita atau berbagi pengetahuan, membuat video bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan diri sekaligus menghasilkan pendapatan. Dengan merasa senang dalam setiap langkah karir kita, kita tidak hanya bisa menciptakan hal-hal yang berkualitas, tetapi juga bisa membangun audiens yang loyal, yang pada akhirnya bisa membuka sebuah peluang baru dalam usaha bisnis kita atau hal-hal lainnya. Mengembangkan rasa senang dalam proses panjang menghasilkan uang adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Ketika kita menikmati apa yang kita lakukan, tantangan dari rintangan tidak lagi terasa sebagai sebuah beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang menarik untuk diselesaikan. Misalnya jika kita merasa bahagia saat mengedit video atau berinteraksi dengan penonton, kita akan lebih termotivasi untuk belajar dan meningkatkan keterampilan kita. Kebahagiaan ini akan memancar melalui konten yang kita buat, menarik lebih banyak penonton dan peluang untuk kolaborasi lebih luas lagi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan kita. Kebahagiaan dalam melakukan kebiasaan yang kita senangi juga bisa mempengaruhi mindset kita terhadap uang. Ketika kita merasa happy, kita cenderung lebih kreatif, produktif, dan terbuka terhadap peluang-peluang baru. Misalnya jika kita menikmati proses membuat video, ketika kita mungkin akan lebih mudah menemukan ide-ide segar atau bisa mencoba berbagai format konten yang kita senangi, yang bisa memberi manfaat untuk orang di sekeliling kita. Selain itu, kebahagiaan ini juga bisa membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi kegagalan atau kritik, karena kita fokus pada proses dan bukan hanya pada hasil akhir saja. Dengan begitu, menghasilkan uang bukan lagi menjadi beban, melainkan hasil alami yang menyenangkan yang bisa kita lakukan, kita cintai dengan penuh semangat dan dedikasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update video menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk kita semua. Terima kasih, saya Adi Setiawan SBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.